ini terkait dengan judulnya tadi ras model gitu ya. Nah, menariknya tadi topiknya adalah bagaimana korelasi gitu kan, korelasi dalam ras model. Ya, jadi kalau berbicara dengan ras model sebenarnya kita lihat dulu gitu ya, singkat gitu di sini. Apa sih ras model itu gitu ya, terus kenapa gitu kan kita belajar ras model. Mungkin dari sini teman-teman yang sekarang semester 7, semester 8 mungkin ya mayoritas gitu kan. Waktu belajar dulu mungkin di semester bawah kok belum diperkenalkan ras model, mungkin ada yang belum gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena namanya ilmu itu kan terus berkembang gitu kan ya. Terus ada perkembangan-perkembangan. Nah, terkait dengan ras model, sejarahnya jadi sebenarnya diawali dulu dari classical test theory. Ini saya singkat aja gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak prakteknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ada namanya istilahnya CTT, classical test theory. Jadi beberapa referensi menyebutkannya seperti itu ya, classical test theory. Jadi dalam pengolahan data itu kan ada berbagai macam-macam ya gitu. Jadi saya bicara ketika misalnya kita mau penelitian gitu kan ya, tentunya kan kalian mungkin yang sedang dilakukan juga adalah pertama menentukan dulu topik penelitiannya apa gitu kan ya, terus tujuan penelitiannya apa gitu kan ya, tujuan penelitiannya apa, nah lalu baru nanti metode apa nih yang tepat gitu kan untuk mencapai tujuan penelitian kita. Nah, mungkin yang kalian sudah sering dengar metode penelitian tuh memang ada beberapa jenisnya gitu kan banyak. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatannya ini kuantitatif. Jadi memang kalau untuk ras model ini memang lebih ke arahnya ke kuantitatif gitu, lebih ke arahnya ke sana. Nah, sebenarnya ras model itu dasarnya adalah untuk memvalidasi instrumen gitu. Jadi kalau misalnya kalian sebelum apa namanya, kalau kemarin yang pertemuan kemarin mungkin PPDS PSS itu udah lebih lanjut, udah masuk ke uji hipotesis. Tapi sebelum sampai ke uji hipotesis kan kita harus dapatkan datanya dulu gitu kan ya. Nah, dapat datanya dari mana? Ya alatnya apa untuk mendapatkan data? Nah, alatnya itu adalah dengan instrumen gitu kan yang kita sebut dengan instrumen. Nah, instrumen sendiri bentuknya macam-macam gitu kan, tergantung variabel apa yang mau kita teliti gitu kan ya. Kalau misalnya kognitif berarti karena kita rumpunnya matematika ya berarti kita kalau kognitif ya tes kemampuan matematika gitu kan, entah tentang apa gitu ya. Nah, kalau misalnya memang variabelnya tentang afektif berarti ya kita bisa menggunakan kuesioner atau angket gitu kan. Nah, alat untuk mendapatkan data tadi kan kita instrumen, salah satunya dengan cara melalui instrumen. Nah, instrumen itu supaya layak digunakan, maka kita uji dulu gitu kan, apakah instrumen ini istilahnya sederhananya layak atau enggak sih digunakan gitu. Untuk menguji kelayakan instrumen itu kan ada dua cara. Jadi yang pertama dengan cara empiris, jadi empiris itu maksudnya adalah secara statistika seperti ini, hitung-hitungan gitu ya, dengan matematika atau dengan konten, dengan kita melakukan uji pakar gitu ya, lebih ke konten dari instrumennya. Nah, sekarang kita yang ke empirisnya nih. Nah, untuk menentukan gini, kira-kira instrumen yang kita sudah susun gitu kan ya, layak atau tidak sih gitu kan, digunakan gitu kan. Nah, maka itu ada caranya gitu kan. Nah, sebelumnya itu sangat familiar gitu dengan namanya kalau di referensi menyebutnya dengan classical test theory ini gitu. Jadi classical test theory ini kuncinya dia adalah observe score-nya itu sama dengan true score. True score tuh berarti true score tuh data aslinya ya. Seperti itu nilai aslinya. Nah, ketika kita mau mengujikan ya, apakah instrumen ini benar nih bisa digunakan gitu kan untuk mendapatkan datanya tadi layak atau tidak, kita uji validitas dan reliabilitas gitu kan. Nah, ini pengertiannya dari reliabilitas gitu kan.
apa sih misalnya kalau ini konsep dari reliabilitas gitu kan. Jadi kalau di CTT reliabilitas itu adalah perbandingan antara variance true variance berbanding dengan observed variance. Ini hitung-hitungannya gitu kan ya. Nah, mungkin yang kalau kalian sudah kenal ketika belajar dulu waktu atau mungkin belum ya tentang CTT ini, yang pertama tadi di sini ya konsep dari reliabilitasnya gitu. Terus ini ciri-cirinya, jadi dia biasanya kita menyebut reliabilitas dengan RxY gitu kan, di mana X barnya itu adalah observed mean score-nya gitu kan. Nah, terus untuk melihat item difficulty, di CTT juga ada ya untuk melihat item difficulty itu artinya tingkat kesulitan setiap item. Jadi ketika kalian menyusun instrumen, itu kan ada beberapa item, entah kalian mau menyusunnya 10 item atau terserah gitu ya, tergantung, tapi memang jangan terlalu banyak juga gitu ya. Nah, untuk melihat tingkat kesulitan itemnya gitu kan, maka di sini adalah pakai peluang gitu ya, proporsi benar, misalnya PI proporsi benar, maka QI itu adalah proporsi tidak benar. Jadi PI itu yang kita sebut dengan item facility dan QI adalah item difficulty-nya. Gitu. Nah, ini total test score, item diskriminasi, kita masuk. Nah, ini untuk perhitungan reliabilitas, biasanya rumusnya seperti ini. Kalau menggunakan CTT gitu ya, gitu. Suatu tes dengan ini untuk itemnya dikotomus. Jadi dikotomus itu maksudnya adalah kalau kalian buat instrumen yang jawabannya respondennya itu biasanya pilihan ganda. Jadi kalau benar misalnya kita beri nilai 1, kalau salah misalnya kita beri skor 0 gitu ya. Itu namanya dikotomus. Nah, untuk politomus biasanya nih untuk menghitung reliability-nya sering digunakan dengan Cronbach alpha gitu kan untuk melihat reliabilitas dari suatu item gitu ya pada instrumen. Nah, kekurangannya CTT apa sih sebenarnya gitu sehingga beberapa pakar gitu kan ya menemukan istilahnya dengan RAS model itu gitu ya. Nah, kekurangannya ini dari beberapa referensi ya. Jadi parameter tes dan itemnya itu bergantung pada sampel di mana tes itu ditujukan. Artinya jadi misalnya kalau kita mau ngecek nih instrumennya, item-itemnya layak nggak ya kita gunakan gitu kan. Nah, itu sangat bergantung pada sampel siswa di mana tes itu. Misalnya, saya lakukan tes itu di UHAMKA misalnya di Prodi Matematika kelas A misalnya, gitu ya. Nah, ketika misalnya saya coba lagi di kelas B, gitu kan, nah harusnya parameternya itu kan sama ya, walaupun entah di kelas A, kelas B, ketika memang instrumen itu layak digunakan. Nah, CTT itu sangat bergantung dengan sampelnya. Misalnya di kelas A, kita lihat nih sampel A. Nah, kita lihat kecenderungannya seperti apa nih kelas A, gitu kan. Kalau misalnya ternyata anaknya bisa ngerjain semuanya, gitu kan. Oh, berarti reliable. Tapi kalau ternyata anaknya ternyata banyak yang nggak bisa ngerjain, maka kemungkinan besar item-itemnya itu bisa drop gitu. Jadi terlalu bergantung pada sampel tempat tesnya gitu. Kalau untuk CTT. Terus parameter tes dan itemnya bergantung pada kesulitan item gitu. Nah, di sini perhitungan skor dengan CTT bukan skala interval gitu. Terus di sini juga perhitungan skor CTT tidak selalu didistribusikan secara normal gitu. Artinya berarti perhitungan skornya itu tidak mengacu kepada distribusi normal gitu. Nah, terus ya tadi ini konsep reliabilitasnya hanya berlaku untuk sekelompok skor, bukan suatu tes. Padahal yang mau kita lihat kan adalah tes instrumennya, gitu kan ya.
Nah, skala skornya itu tadi bukan skala interval, sehingga tidak bisa digunakan untuk perubahan pengukuran gitu, untuk skala interval. Terus skala dan skornya juga bergantung pada item yang digunakan. Jadi artinya ketika kita menggunakan ini, jangan-jangan kalau misalnya tadi sudah diujikan di kelas A gitu kan, harusnya instrumen itu kan layak ya kita gunakan ketika nanti kita mengambil data. Nah, karena dia bergantung pada item dan sampelnya tadi atau orang atau siswa yang diujikan, maka ya tadi yang saya bilang misalnya di kelas A, oh setelah diujikan ternyata apa namanya hasilnya kok drop ya. Ternyata dia bergantung, oh siswa di kelas A itu ternyata memang apa namanya banyak yang tidak bisa mengerjakan soal itu gitu. Jadi terlalu bergantung pada kemampuan siswa di kelas itu gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu landasannya gitu kan. Reliabilitasnya tidak berlaku untuk tes atau orang yang mengikuti tes gitu. Jadi hanya berlaku dengan skor yang diperoleh dari kelompok orang yang mengikuti tes. Jadi sebenarnya RAS model itu hanya salah satu ya. Kalau bicara untuk tadi ya validasi itu RAS model itu sebenarnya salah satu bagian dari IRT. Ini ada ya? Nggak ada. Maksudnya adalah item response theory. Gitu. Jadi item response theory. Nah, ini ada banyak berbagai cara sebenarnya bagaimana memvalidasi suatu instrumen. Gitu. Caranya ada banyak nih dengan ini. Bukan hanya RAS model. Salah satunya memang yaitu RAS model. Nah, apa sih prinsipnya RAS model gitu kan? RAS model tadi skala yang digunakan adalah skala interval gitu ya. Terus skalanya tidak bergantung pada item atau tugas untuk mengkalibrasi skalanya. Gitu. Terus tadi nih yang membedakan adalah dia tidak bergantung pada orang atau siswa yang diujikan. Gitu. Nah, pada RAS model prinsipnya itu adalah dia prinsip probabilitasnya menggunakan perhitungan odds. Odds itu maksudnya adalah jadi bagaimana tadi datanya itu dia berupa odds ya atau dikenal dengan odds ratio atau data ordinal. Jadi menggunakan data ordinal. Nah, terus di sini prinsip pengukurannya juga menggunakan tadi transformasi logik atau logistik gitu kan, sehingga menghasilkan suatu skala interval yang nanti bisa kita operasikan secara aritmatika itu tadi. Nah, prinsipnya RAS adalah mentransformasi raw score atau data mentah ke skala logit. Kalau tadi dengan CTT dia ya kita menggunakan data mentah atau raw score. Tapi kalau RAS model itu merubah data mentah tadi, istilahnya dikonversi gitu ya ke skala logit atau ada yang menyebutnya dengan simple laten atau trade theory gitu ya, itu istilahnya. Tapi yang paling familiar memang dengan skala logit. Nah, untuk melihat nanti apa namanya dari kelayakan instrumennya ya, validitas dan reliabilitasnya itu dia juga menggunakan item dan person untuk menggunakan unidimensionality. Jadi nanti kita akan melihat dari sisi item atau person, sederhananya gitu. Gitu. Nah, terus tadi kita akan ngecek dari sisi item dan person. Nah, item dan personnya itu harus memenuhi kriteria gitu. Jadi ada kriterianya, kita sebutnya kriteria unidimensionality gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi kriteria, maka istilahnya kita sebutnya dengan misfit gitu. Jadi ya nggak perlu lagi dikalibrasi. Nah, ini ibaratnya gambaran ya, ketika nanti kalau tadi di sini RAS model itu prinsipnya adalah melihat dari sisi item dan sisi person atau orang responden gitu kan. Misalnya yang sebelah kirinya responden, sebelah kanannya itu adalah itemnya gitu kan. Atau tingkat kesulitan butir soal atau per item. Jadi kalau semakin ke bawah ya semakin rendah gitu kan. Ke atas semakin tinggi gitu. Nah,
Jadi maksudnya adalah, nah ini jenis data. Jadi kalau misalnya kita lihat flashback lagi kan jenis data, misalnya data nominal tuh untuk apa sih fungsinya gitu kan, data ordinal untuk apa, data interval untuk apa gitu kan, lalu data rasio itu untuk apa gitu kan. Nah, ketika kita mau menghitung tadi ya, data yang kita dapatkan dari sebuah instrumen itu kan kita olah, lalu ada perhitungan secara aritmatika atau ya operasi hitung gitu kan. Nah, maka datanya itu yang dapat dihitung kan jenis datanya kalau kita lihat di sini itu adalah di sini ya, data rasio gitu kan. Makanya dalam ras itu dia konversi ke dalam hot rasio atau data rasio. Nah, untuk RAS model dia menggunakan 3 prinsip ini. Yang pertama, bagaimana perhitungannya ya. Tapi nanti kita memang tidak menghitung manual gitu. Ini supaya tahu aja dasarnya itu apa sih gitu kan, perhitungan dalam RAS model gitu. Yang pertama dia itu menggunakan prinsip relativitas. Terus yang kedua tadi menggunakan prinsip probabilitas, melibatkan perhitungan odds gitu ya. Lalu yang ketiga, dia prinsip pengukurannya menggunakan transformasi logistik untuk menghasilkan skala interval. Gitu. Nah, ini prinsip probabilitas yang digunakan. Jadi bagaimana cara kerja ya, istilahnya behind the scene kan, kalau kita sekarang nanti pakai software gitu kan, softwarenya Ministep. Nah, bagaimana perhitungannya kalau mau tahu manualnya, modelnya itu seperti ini. Jadi tidak mungkin kita menghitung RAS model itu dengan manual, seperti CTT gitu kan, kita bisa lewat Excel gitu kan ya, manualnya kita ketik rumusnya nanti di Microsoft Office Excel. Tapi kalau RAS model itu terlalu sulit kalau misalnya kita pakai Excel. Makanya salah satu softwarenya adalah yang digunakan Ministep. Istilahnya ini behind the scene-nya. Didapatkan sebenarnya dari mana sih tadi yang kita sebut dengan data logit atau odds-nya. Ini kan ya, data odds-nya di mana si P-nya itu adalah jumlah soal benar gitu yang dikerjakan, jadi jawaban yang benar, N-nya 1 itu kan berarti peluang ya. Terus 1 dikurang P, berarti jawaban yang salah. Nah, ini bagaimana cara kerja dari RAS model tadi untuk mendapatkan yang disebut dengan data logit. Gitu. Kan maksudnya adalah apa sih pakai data logit itu? Jadi ketika tadi dalam pengukuran itu yang baik itu kita harus menggunakan skala yang benar. Artinya kalau skala yang benar itu ketika instrumennya contoh misalnya dalam bentuk kuesioner atau angket, kalian mungkin kenalnya dengan skala Likert gitu kan. Misalnya ada interval 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, seperti itu kan ya. Artinya, bagaimana sih kita tahu jarak antara tadi sangat tidak setuju dengan tidak setuju itu mempunyai jarak yang sama, gitu kan. Nah, prinsip RAS model itu perhitungannya tadi, dia menggunakan yang disebut dengan istilahnya logit ya. Jadi fungsi logaritmanya dimainkan di sini. Nah, ini perhitungan secara manualnya, sehingga mendapatkan yang disebut dengan data logit. Nah, ini nanti prinsipnya seperti ini ya. Gitu, melibatkan logaritma tadi kan untuk menjawab benar. Jadi kalau bedanya apa sih Bu dengan yang CTT? Kalau CTT kan hanya tadi ya, hanya sampai di sini aja. Tapi tadi ketika misalnya instrumennya bentuknya kuesioner, misalnya tadi antara tidak setuju dengan sangat tidak setuju misalnya. Apakah kita bisa, apa yang memastikan bahwa jarak antar pilihan tersebut itu sama gitu. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa oh ya udah 1 ke 2 kan jaraknya 1 Bu. Tidak bisa seperti itu karena 1, 2, 3, 4, 5 itu kan hanya istilahnya adalah untuk mewakili ya, ada maknanya. 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju. Bagaimana mengukur
tadi sangat tidak setuju dengan setuju itu jaraknya sama. Nah, prinsipnya RAS model tadi dia menggunakan data logit gitu. Jadi memasukkan fungsi logaritma ke dalam probabilitasnya. Kalau si Titi hanya bentuk probabilitasnya aja. Nah, makanya ini rumus-rumusnya seperti ini. Kalian nggak perlu pusing dengan ini gitu ya, nggak perlu dihafal gitu karena kita udah pakai software. Karena selama perhitungan atau dengan metode dengan RAS model pun tidak ada yang menggunakan manual seperti ini. Gitu. Bayangkan kalau datanya banyak kapan selesainya ya kalau pakai manual seperti ini. Gitu. Nah, ini jadi probabilitasnya. Di sini probabilitas untuk merespon yang tidak benar jadinya ini, kalau yang benar berarti yang ini. Tinggal 1 kurang P gitu ya. Tapi jawaban benar tadi dikonversi ke dalam bentuk logaritmanya. Gitu. Nah, artinya ini ya, tadi garis odd ratio itu kan tidak mempunyai interval yang sama. Bagaimana supaya punya interval yang sama antar satu pilihan ke pilihan yang lain. Makanya tadi dia menggunakan ini, fungsi logaritmanya ke dalam probabilitas. Makanya nanti datanya disebut dengan data logit gitu ya. Jadi kalau di RAS model dari skor, data frekuensi gitu kan, dirubah ke probabilitas, lalu masukkan fungsi logaritmanya ke dalam probabilitasnya. Gitu. Nah, biasanya disebut dengan log gitu ya. Ya ini karena logaritma ya. Atau log unit disebutnya, logit gitu ya. Kita menyingkatnya dengan logit. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya aja. Misalnya ini kan odd ratio-nya seperti ini. Lalu nanti dimasukkan ke rumus yang tadi ada logaritmanya. Jadi dari skor ini nanti kita masukkan ke rumus yang logaritmanya sehingga didapatkan data logit. Gitu. Nah, itu nggak mungkin kita manual karena kalau manual, ya tadi saya bilang kapan selesainya gitu ya. Makanya ada softwarenya, salah satunya adalah kita menggunakan Ministep gitu. Nah, nanti ketika menggunakan Ministep, jadi ini secara umum, nanti kita akan melihat apa saja sih yang ada di Ministep gitu ya. Memang enaknya nanti langsung kita praktekkan juga. Jadi misalnya secara umum nanti kita lihat ada infit min square-nya gitu kan. Untuk melihat di sini digunakan dalam testing fit-nya gitu kan. Terus untuk mengecek item nanti kita lihat min square-nya juga. Terus tadi item harus dicek mengapa tidak fit. Jadi kalau misalnya tadi kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu kan setiap item dari hasil nanti di Ministep itu menggunakan Ministep. Nah kalau misalnya dia tidak sesuai dengan rentangnya, maka itemnya itu bisa dipertimbangkan atau kita gali lebih dalam kenapa sih dia bisa tidak fit gitu. Nah, ini RAS model dengan WinStep dengan Ministep tuh sebenarnya satu naungan ya. Jadi kalau Ministep itu sama dengan WinStep sebenarnya, cuman judul aja mini kan. Jadi memang dia membatasi jumlah sampelnya, banyaknya sampel gitu ya. Jadi banyaknya sampel memang dibatasin untuk Ministep. Kalau WinStep itu bisa sampai ribuan datanya yang digunakan yang bisa kita pakai gitu ya. Tapi kalau untuk Ministep judul aja mini gitu ya. Jadi untuk latihan dia kurang lebih sekitar 75 sampel maksimal. Tapi fitur-fiturnya semua sama. Nah, nanti apa saja sih yang kita lihat gitu kan dari Ministep? Tentunya nanti kan untuk ngecek reliabilitas, validitas gitu kan. Nanti kita ngecek item atau person map gitu ya, ibaratnya itu kayak grafik sebaran datanya seperti apa gitu. Terus nanti transformasi data untuk uji statistik inferensial. Jadi memang RAS model ini masih di tahap instrumen gitu. Tapi tadi data yang atau informasi yang kita dapatkan itu bisa lebih banyak gitu. Karena kita bisa melihat misalnya dari item atau person map-nya itu sebarannya seperti apa. Gitu kan, kemampuan siswanya, lalu kesulitan itemnya gitu kan.
Seperti itu, bukan hanya dari validitas dan reliabilitasnya aja. Nah, ketika di sini ada transformasi data untuk uji statistik inferensial, inferensial itu yang kemarin kalian sama Pak Sigit ya di hari pertama. Jadi nanti data logit itu, data logiknya kita gunakan sebagai data untuk menguji hipotesis statistikan, entah mau lihat korelasinya, uji ke data mentah. Itu bisa digunakan dari si hasil dari RAS model ini. Gitu. Dan nanti ada tentang right map juga. Right map itu ya seperti diagram, gitu ya. Diagram yang memang mirip dengan menggambarkan distribusi normal, gitu ya. Terus ada item persentif, gitu kan. Nanti kita lihat outputnya. Nanti kan ada tabel-tabelnya seperti itu. Kalau misalnya ada yang di luar kriteria, tadi kan istilahnya dengan misfit, maka kita hapus gitu datanya yang tidak sesuai kriteria, kita hapus, terus nanti kita running lagi sampai kita dapatkan datanya atau nilainya itu semua memenuhi kriteria. Kalau semuanya sudah memenuhi kriteria, berarti artinya item tersebut gitu kan sudah layak atau siap digunakan. Gitu. Jadi itu prinsipnya dari RAS model, gitu ya. Jadi banyak sebenarnya nanti yang bisa digali. Mungkin nanti kita lihat langsung kalau misalnya praktek ya. Gitu. Mungkin itu secara singkat apa sih yang dimaksud dengan RAS model. Gitu ya. Jadi intinya memang adalah untuk melihat validitas dan reliabilitas item ya. Jadi belum sampai ke uji hipotesisnya bisa kita gunakan untuk masuk di sini tadi uji hipotesis statistiknya. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan RAS model. Nah ini simulasi perhitungannya. Jadi kalau tadi kan prinsipnya ya menggunakan RAS model itu apa sih gitu kan? Bedanya dengan yang lain gitu kan, salah satunya untuk memvalidasi instrumen gitu. Tadi dia merubah probabilitas memasukkan fungsi logaritma sehingga kita sebut dengan data logit gitu. Nah selanjutnya ini sebenarnya langsung kepada simulasinya gitu. Jadi praktek langsung nanti menggunakan mini step kalau kalian pakai mini step ya gitu. Itu saja mungkin terkait dengan prinsipnya dari si RAS model ya. Nah ini salah satunya saya menggunakan data angket ya gitu. Jadi nanti bisa sambil dipraktekkan teman-teman peserta. Kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan atau ada yang kurang jelas ditanyakan langsung gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini tadi bagaimana sih langkah-langkahnya ya pada mini step gitu. Kalau kita lihat di sini langkah yang pertama tentunya datanya itu disimpan dalam bentuk Excel dulu awal. Jadi ini yang paling mudah ya, datanya dalam bentuk Excel. Lalu yang kedua nanti kita mengubah datanya data mentah yang ada di Excel. Jadi kalau misalnya nanti kalian instrumen gitu ya, entah angket ataupun kemampuan matematis gitu ya, kemampuan matematika gitu ya. Nah itu kan datanya dalam bentuk Excel, kita input di Excel. Nah nanti setelah itu kita dari data Excel ini kita save dulu dalam bentuk formatted text atau space delimited. Gitu. Jadi format penyimpanannya itu dalam bentuk space delimited atau formatted text. Nah, nanti baru kita drag ke mini step-nya, lalu nanti isi data step-nya gitu ya. Nanti kita buka mini step atau win tab-nya. Pertama dibuka dulu data Excel-nya. Nah, ini ya. Ini sama ya bentuknya.
gitu. Cuma ini memang sudah agak dirapihkan ini ya datanya. Oke, nah kita lihat di sini, ini adalah contoh data angket gitu ya. Ini yang saya ambilkan contoh adalah data angket atau data politomi. Ini salah satunya tentang kesulitan belajar angketnya. Nah, di sini ada kalian bisa lihat di sini ada kolom-kolom gitu ya. Nah, kalau pada data untuk di RAS model, di sini yang kolom pertama ini sebenarnya identitas untuk setiap kolom gitu. Jadi dari kolom A, B, C ini sebenarnya adalah nomor urut. Jadi kalau untuk di aplikasi atau software WinStep itu, dia nomor urut itu biasanya misalnya kita menuliskan 11, 12. Jadi satu kolom, satu karakter. Itu. Jadi untuk satu kolom, satu karakter. Jadi yang dari kolom A, B, C itu adalah nomor urut gitu ya. Karena satu kolom kan satu karakter. Jadi kalau nomor urut 1 berarti kita tulis ketiknya 001 per kolom gitu ya. Nah, ini kolom A, B, C itu adalah nomor urut. Ini kebetulan udah di apa namanya diurutkan gitu ya. Itu. Nanti kalau kalian mungkin ngambil data masih ya misalnya di sini nomor urut 1 ya udah 1 gitu ya. Nanti kalian rubah dulu gitu. Jadi per kolom seperti ini. Gitu. Jadi kalau nomor 11 berarti 0 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya ini 9 ya berarti 0 harusnya ya. 0. Ini 10 berarti 1 0 11 12 13 terus gitu ya. Sampai di sini datanya saya ambil sebanyak 60 gitu karena kan kalian pakai mini step ya maksimal hanya 75. Kalau misalnya ada datanya 100 ya berarti 100 misalnya 112 gitu. Itu ya. Jadi untuk nomor urut itu satu kolom, satu karakter, satu karakter ya nyebutnya. Nah, ini kan tadi nomor urut ya dari kolom A, B, C ini adalah nomor urut. Nah, di sini kita lihat yang kolom D itu adalah gender atau jenis kelamin gitu. Jadi P ini pakai permisalan kode, misalnya P itu adalah perempuan, L ini adalah laki-laki gitu ya. Nah, untuk memberikan lambang atau simbolnya ini itu tidak boleh sama. Jadi misalnya kalau P berarti ya perempuan, L misalnya laki-laki. Jadi jangan gunakan simbol yang sama lagi untuk yang lain. Gitu. Nah, kolom E ini adalah asal sekolah. Jadi sebut aja misalnya di sini data dari 2 sekolah. Misalnya sekolah asal yang pertama ada sekolah A dan sekolah B. Gitu. Jadi ini kan P sama L sudah dipakai ya untuk menggender. Jadi nanti jangan dipakai lagi untuk kode di asal sekolah. Gitu datanya. Nah, terus yang mulai dari kolom F sampai kolom ke ini lumayan sampai kolom ke AA ini adalah item-item pernyataan angketnya. Jadi ada 22 pernyataan. Gitu ya. Nah, yang ini adalah isi dari responden siswanya. Nah, tadi langkah-langkahnya ketika misalnya kita sudah punya data nih di dalam bentuk Excel gitu ya, dirapihkan seperti ini, lalu mengubah datanya menjadi formatted text. Nah, ketika mau menyimpan data dalam formatted text ini harus ada yang diatur dulu ya dalam Excel-nya. Nah, untuk di WinStep, ini baris pertama, ini kan sebenarnya identitas ya, artinya ini nomor, itu keterangan gitu ya, keterangan setiap kolom. Nah, ini dihapus gitu. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi yang tersisa di Excel itu adalah benar-benar hanya datanya saja. Itu. Ini ya. Jadi di dalam Excel ini benar-benar hanya datanya saja.
gitu. Nah, kalau sudah, misalnya ini yang sudah datanya aja. Jadi kalau nanti misalnya kalian apa namanya di atas ada keterangan, terus di sebelah sini ada apa namanya keterangan lagi gitu kan, itu dihapus semua. Jadi benar-benar di sini hanya data. Jadi tadi yang A, B, C ini adalah nomor urut gitu kan. Terus, nah kalau kalian biar nggak bingung, misalnya kalian mau simpan dulu yang ini gitu ya, simpan gitu. Jadi biar tidak menimpa data aslinya gitu. Jadi misalnya ini kan tadi data aslinya seperti ini. Ini adalah data aslinya, gitu kan ya? Ini data aslinya. Nah, terus tadi baris pertama kita delete dulu. Yang keterangan itu kita delete. Jadi yang di Excel hanya ada benar-benar datanya aja. Tadi ya nomor urut, gender, sekolah gitu kan. Ini tetap ada nomor urut, tetap ada ya. Supaya nanti bisa kita identifikasi pesertanya. Jadi mengidentifikasi pesertanya bukan dari nama, tapi dari nomor urutnya gitu. Nah, kalian pasti punya datanya nanti ya, nomor urut sekian siapa itu kalian punya simpan. Nah, kalau sudah seperti ini gitu ya. Nah, ini kalian dirubah kolomnya. Ini dari atas ini kan panah ya. Terus di blok aja sampai ke item kolom terakhir berarti ya. Nah, ini sampai kolom terakhir berarti di sini. Oke. Kalau sudah coba kalau pertama klik ya hilang. Nah, jadi ini klik kanan. Nah, klik kanan di sini ada kolom width kan ya. Kolom width. Nah, ketik kolom width-nya. Nah, kolom width-nya pilih 1. Terus klik OK. Akan jadi seperti ini. Kalau misalnya di klik kanan kalian nggak ada, itu di Excel-nya di data ya. Benar tadi di home ya. Di format. Nah, di home kalau misalnya kalian klik kanan nggak ada kolom width, kalian di home-nya ada format di sini pasti kan. Nah, terus di sini ada kolom width gitu. Diklik, terus pilih di sini kolom width-nya 1. Kalau udah tinggal klik OK. Kalau sudah seperti ini, lalu kita save lagi. Nah, save-nya kalau misalnya biar tidak menimpa data yang aslinya atau sebelumnya, kalian misalnya mau kasih nama apa itu terserah. Ini misalnya saya tulis di sini dulu ya. Kesulitan belajar misalnya tadi kesulitan belajar 1 gitu ya. Saya kasih nama 1. Oke, kita save. Nah, jadi dia tidak menimpa data file aslinya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru tadi di sini langkahnya adalah kan kita mau merubah ke formatted text atau space delimited. Nah, kalau datanya sudah seperti ini, baru kita rubah tadi, cara merubah ke space delimited-nya adalah save as. Tinggal di save as. Nah, supaya mudah, nanti kita taruh aja di desktop, biar lebih mudah sebenarnya. Nah, di desktop. Nah, di sini dirubahnya di sini. Kan kalian tipe save as-nya ada ya. Nah, pilih yang formatted text space delimited. Kemarin ada mahasiswa saya yang beberapa laptopnya memang nggak ada tulisan PRN gitu. Ya, entah mungkin versinya atau gimana beda. Tapi yang jelas yang di sini formatted text space delimited. Nah, jadi pilih ini. Nah, nanti dia memang menyimpannya dalam bentuk notepad ya. Nah, kalau sudah, tinggal di save aja. Tadi kita save-nya taruhnya di desktop ya, biar lebih gampang. Udah, tinggal save. Ini tinggal di klik OK aja. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah tadi menyimpan, merubah datanya tadi ya,
ke bentuk space delimited ini, lalu kita drag ke mini step gitu. Nah, drag ke mini stepnya, aplikasinya pilih menu Wins. Nah, untuk drag nah, tadi file yang dalam bentuk PRN itu udah kita simpan kan di desktop. Ini supaya gampang. Nah, ini di desktop pasti nanti ada muncul WinStep, mini step atau WinStep gitu ya. Kalau kalian sih pakainya mini step. Sama aja kok. WinStep atau mini step sudah di dalam space delimited ini, kalian tahan aja, terus digeser, gitu ya, di drag sampai gini ke aplikasi mini stepnya. Tuh. Nah, nanti kalau sudah dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, jangan dipencet apa-apa dulu, gitu ya. Nah, langkah berikutnya apa di sini setelah di drag adalah kita data setup, gitu ya, data setup, terus data setup, ini tadi ya. Nah, data setup nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, pada data setup ini kita akan melengkapi dulu keterangan-keterangan yang ada di atas. Itu di sini. Ya, jadi pada data setup nanti muncul di sini ada title sih dikosongin aja nggak apa-apa. Ini untuk yang sebelah kiri itu tentang personnya atau responden. Yang sebelah kanan ini mengenai item itu. Nah, yang personnya ini di sini ada first person label. Jadi maksudnya adalah untuk person itu dimulai dari kolom berapa. Artinya kalau person itu maksudnya adalah berarti tadi nomor urut yang maksud masuk di keterangan yang person di sini. Jadi istilahnya data demografisnya. Nah, yang pertama di sini kolom 1, berarti kan tadi nomor urut dimulai dari nomor 1, keterangan-keterangan tentang responden itu kalau di sini sampai kolom kelima contohnya. Maka di sini dimulai dari kolom pertama, panjang labelnya berapa, tinggal hitung berapa kolom. Berarti di sini 5 kolom, lalu di sini banyaknya data ya, banyaknya data itu ada berapa, lalu banyaknya kolom itu ada berapa. Nah, yang di sini ini untuk item. Item itu berarti kan dimulai dari sini. Berarti item dimulai dari kolom ke-6. Jadi first item kolom keberapa? Kolom ke-6. Terus number itemnya berapa? Itemnya ada berapa? Gitu ya. Banyaknya item pada instrumennya ada berapa? Terus kolom item per responnya berapa? Jadi untuk respon per itemnya dia kan satu kolom ya. Nah, maka dia di sini ketik aja 1. Jadi dilengkapi dulu ini. Kalau sudah, oke. Nah, mungkin bisa langsung dipraktekkan tadi bagaimana memunculkan ini kan ya. Nah, tadi setelah di drag datanya ke mini step, akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian klik yang data setup dulu. Gitu. Nah, ini diklik data setup. Nah, muncul kan seperti ini. Yang tadi di sini. Nah, setelah ini kita atur dulu nih datanya. Gitu ya. Nah, tadi nih person. Untuk person berarti kolomnya dimulai dari berapa? Kolom pertama, ya kan? Lalu panjangnya berapa? Berapa banyak kolomnya? Nah, sampai kolom kelima di sini kan ya. Kolom ke 1, 2, 3 ini adalah kolom masih nomor urut, 4 itu jenis kelaminnya, 5 asal sekolah, gitu kan. Nah, berarti panjang labelnya itu atau kolomnya ada 5. Banyaknya data ada 60, betul ya, responnya. Banyaknya kolom ada 27, ya, sampai
item terakhir. Itu. Nah, kalau sudah yang persen sudah, sekarang yang itemnya nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat item. Nah, item itu dimulai dari kolom keberapa? Di sini kita berarti dimulai dari kolom ke-6 kan? Berarti ini diganti dengan kolom ke-6. Lalu banyaknya item ada berapa? Di sini lumayan banyak ya, ada 22 itemnya. Jadi dari 6 sampai sini ya, ada 22 item. Kolom peresponnya 1. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian ketik dulu yang item labels. Di sini. Nah, diklik akan muncul seperti ini. Jadi item labels itu maksudnya adalah untuk memberi kode atau memberi kode penomoran untuk itemnya. Gitu. Terus sih di sini mau kasih nama apa gitu ya. Misalnya nomor 1 gitu itu juga boleh gitu ya. Cuman biar nggak kepanjangan, biar gampang misalnya saya simbolin saya dengan I1 gitu. Artinya item nomor 1 gitu ya. Nah, ini harus diketik sendiri kalau ini. Item nomor 2, item nomor 3 gitu ya. Diketik terus di sini. Nomor 7 lumayan banyak ya. 7 item nomor 8. 10, item nomor 11, nomor 12, gitu ya. Item 20 sampai item ke 22, gitu ya. Oke, kalau udah diklik aja item labels OK-nya. Kalau sudah diberi nama untuk setiap itemnya, tinggal di item labels OK. Nah, paskan di sini ya, berarti item nomor 1 dimulai dari kolom ke-6 sampai sini. Kalau udah, klik yang scan data for codes. Ini diklik. Nah, nanti di sini akan muncul 1, 2, 3, 4, artinya respon dari responden itu adalah pilihannya 1 sampai 4. Gitu. Kalau sudah seperti ini, baru kita klik files gitu kan. Files terus pilih yang di sini ada 2, save control with data file and exit to win step analysis atau yang without save control file without data. Nah, pilih yang atas aja. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen running ulang lagi, nggak perlu ngeset dari Excel awalnya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, ini kan ya, biar gampang tadi taruh di desktop aja dulu. Nanti kalau udah selesai baru dipindahin ke folder lain juga bisa. Nah, ini dikasih nama yang berbeda supaya nanti nggak menimpa file yang pertama tadi. Tuh, nah kalau udah misalnya saya kasih nama 2 gitu ya. Nah, kalau udah kita save gitu ya. Nah, nanti di sini ada analyze this control file. Kita klik yes aja. Nah, nanti diarahkan ke sini. Kalau diarahkan ke sini, kalian baru enter 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini kalau di sini sih lihatnya adalah data deskriptif gitu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, terus kita artinya mau kemana nih gitu kan? Untuk analisis datanya tadi. Tadi di sini ya. Mana sih? Oke. Nah, ini tadi kan sampai sini. Nah, sekarang kita lihat dari output tabelsnya. Nah, kalau dilihat di sini, output tabels nanti itu banyak pilihannya. Gitu. Nah, tapi kita di sini membatasi untuk yang di bagian validitas dan reliabilitas instrumennya dulu gitu ya, sama right map. Nah, kalau lihat nanti di sini, ini banyak pilihan. Sebenarnya banyak analisis yang bisa kita gunakan. Nah, pertama kalau misalnya kita mau tadi lihat untuk analisis right map-nya dulu ya, gitu. Nah, right map-nya berarti klik yang output tabels-nya, terus nanti di sini ada namanya variable maps. Nah, klik.
aja di situ nanti langsung muncul. Tiap hasil dari WinStep ini itu memang filenya itu berupa notepad nanti keluarnya. Nah, ini data deskriptif aja, summary statistik gitu ya. Nah, ini output tables. Nah, di sini banyak kan ya. Nah, tinggal diklik. Misalnya kita mau tahu summary statistiknya, tinggal diklik aja. Biasanya sih tergantung nanti laporannya seperti apa ya. Summary statistik biasanya memang ditampilkan. Nah, ini ada summary statistiknya. Nah, hasilnya memang dalam bentuk notepad. Nah, kalau mau lihat tadi right map-nya, di sini ada namanya variable maps atau right map, gitu ya, menyebutnya. Nah, kalian tinggal klik aja, nanti akan langsung muncul keluar hasilnya. Oke, nah, di sini muncul ya hasilnya, right map-nya. Nah, sekarang kalau sudah muncul keluar right map-nya, gimana cara membaca right map-nya? Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri itu adalah untuk person atau orang, yang kanan itu adalah tentang item, gitu ya. Nah, jadi semakin ke bawah artinya itemnya itu mudah disetujui atau ya mudah gitu ya, berarti terlalu mudah gitu. Kalau orang berarti yang ke bawah misalnya kalau di sini contohnya sangat tidak percaya diri berarti ya. Kalau ke bawah semakin tidak percaya diri. Nah, misalnya di sini tadi right map-nya seperti ini kan muncul ya. Ini adalah person-nya, ini adalah itemnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini, nah, untuk itemnya di sini ternyata kita lihat bacanya gimana. Ada beberapa item yang ternyata memang sulit untuk dipahami oleh responden. Itu item-item yang mana bisa kita lihat di sini. Misalnya kayak item nomor 8. Itu kan item nomor 19 di sini ini juga termasuk. Kenapa bisa kita bilang item di sini sulit untuk dipahami? Karena dilihat dari right map-nya ini tidak ada siswa yang dapat menjawab atau tidak mudah disetujui oleh responden. Karena kalau kita lihat di sebelah kirinya person ini nggak ada nih yang meresponnya untuk item-item yang di sini. Gitu. Nah, kalau seperti ini nanti kita lihat lebih detailnya dari data person fit, item fit-nya, dan kita bisa lihat nanti dari instrumennya. Isinya apa sih item-item nomor ini, gitu ya, item-item nomor ini. Itu dari sisi item. Nah, artinya kalau misalnya di sini kita lihat, misalnya kita lihat dari bawah ya. Nah, yang ini adalah bisa dibilang ada titik tengahnya. Ini kan di sini 0, titik tengahnya. Nah, item nomor 4. Kita lihat item nomor 4 itu adalah item yang paling mudah disetujui gitu ya oleh para responden. Karena kenapa? Kita lihat item nomor 4 posisinya di sini. Ini untuk personnya, banyak responden yang dapat apa istilahnya menjawab atau merespon untuk yang item nomor 4. Artinya item nomor 4 itu mudah disetujui. Itu yang mudah disetujui entah mungkin pernyataannya terlalu mudah gitu kan ya, atau memang ya terlalu mudah sehingga para respondennya bisa menjawab item-item nomor 4 ini gitu. Ini yang paling mudah disetujui. Lalu berikutnya ada nih item nomor 7, nomor 5, nomor 11 gitu ya. Nah, ini item yang di sini nih tengah-tengah nih ya, karena beberapa responden bisa menjawab dengan mudah ini, ada juga yang tidak. Misalnya item nomor 12. Item nomor 12 ini berarti responden yang mudah menyetujui ya. Itu berarti yang ini kan. Mana sih? Sini. Ya, ini kan gitu. Artinya yang di sini adalah responden yang mudah menyetujui untuk item nomor 12 gitu. Nah, sedangkan kita lihat di sini yang menarik untuk personnya, ini ada person mulai dari person nomor 15, berarti ini bisa dikatakan
abilitas atau kemampuan siswanya ini sangat rendah gitu kan ya. Karena apa? Tidak ada item yang bisa dijawab oleh dia. Ini mulai dari responden nomor 15, 8, 5 sampai ke 28 yang ini ya. Nah, ini dia tidak ada item yang bisa dijawab oleh si responden nomor urut ini. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Memang dia memang tidak bisa atau sulit memahami pernyataan-pernyataan pada itemnya, atau kadang-kadang itu ada responden yang menjawabnya dengan jawaban yang sama untuk setiap item. Jadi biasanya kalau angket tuh kadang nggak dibaca dulu, langsung aja udah pilihnya 1 semua, 2 semua, gitu kan ya. Nah, nanti kita lihat di tabel percent fit-nya, gitu. Kenapa dia tidak bisa memang menjawab ya, atau terlalu sulit gitu item-item yang ada di instrumen sehingga dia tidak bisa memahaminya dengan baik, gitu. Nanti kita lihat dari tabelnya. Nah, itu cara membaca right map-nya, gitu. Nah, terus di sini itu kalau kita dari right map, gitu ya, analisis dari right map-nya. Nah, sekarang bagaimana mau melihat analisis validitasnya? Kalau tadi kita baru melihat dari sebaran datanya kan ya, sebenarnya. Nah, kita lihat yang mana di sini. Yang pertama dilihat di sini, sama kita buka output tabel itu. Nah, terus di sini ada item dimensionality. Nah, kalian pilih tabel nomor 23 gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini hasilnya, gitu ya. Ada hasilnya seperti ini. Nah, cara membaca tabel validitasnya, itu kan ya, bahwa di sini kalau dibilang analisisnya adalah yang mempunyai lebih dari 60% gitu, baru menunjukkan artinya gitu ya. Nah, selanjutnya nanti dicek dari itemnya. Kita mau tahu nih validitasnya dari sisi item. Apakah item pernyataannya fit atau tidak? Gitu. Nah, itemnya fit atau tidak sama nanti buka dari output tables. Gitu. Nanti ada item fit di situ. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Gitu ya. Lalu nanti untuk mengetahui apakah respondennya persennya fit atau tidak, kita lihat dari misfit ordernya. Gitu. Nah, adalah kriteria apakah itemnya fit atau tidak, persennya fit atau tidak. Gitu. Yang dilihat adalah tentang untuk mean square-nya. Jadi ada 3, mean square, point measure correlation, sama Z standardized. Gitu. Nah, rentangnya ini nilainya adalah kalau untuk mean square antara 0,5 sampai 1,5. Untuk point measure correlation-nya 0,4 sampai 0,8. Untuk Z standardized-nya adalah -2 sampai +2 di dalam rentang itu. Gitu ya. Untuk melihat nanti kalau ketiganya ini terpenuhi berarti itemnya bagus, artinya layak digunakan gitu kan ya, untuk ngecek validitasnya. Nah, sekarang kita coba prakteknya. Tadi dari yang sini, terus kita buka lagi yang output tables. Ini ya, output tables. Nah, output tables, terus tadi di sini kita bisa cek tabel tadi nomor 23 kalau mau melihat dimensionality-nya, gitu ya. Terus kita cek nanti di sini adalah item fit, person fit, gitu ya, untuk melihat apakah
datanya tadi ya, fit atau tidak. Nih, jadi di sini mana? Ya, sini ya. Kita mau melihat itemnya fit atau tidak, maka kita buka tabel 10 di sini. Nah, di sini output tabels. Sini tabel 10 ada kan ya, item fit. Nah, ini kita tinggal klik, nanti dia langsung muncul hasilnya seperti ini. Nah, misalnya kalian baru running dulu nih, ini bisa di-save aja dulu, misalnya di-save as gitu ya. Tulis aja di sini item fit gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau analisis lagi, buka-buka lagi datanya, nggak perlu running dari awal lagi. Gitu. Nah, kita lihat di sini item fit-nya. Nah, yang dilihat tadi ini ada measure. Si measure ini adalah si data logit yang disebut dengan data logit, yaitu measure-nya. Terus di sini kita lihat ada infit, ada outfit, gitu kan. Nah, kalau berdasarkan tadi, apa saja sih yang kita cek gitu ya, untuk melihat datanya, gitu kan. Nah, kita lihat yang dilihat adalah mean square-nya. Yang mana? Outfit mean square. Ini yang kita lihat fit mean square, Z standardize, sama point measure correlation. Nah, itu yang nanti kita cek memenuhi kriteria atau enggak. Gitu ya. Ini kita lihat di sini ya, kriterianya. Ini untuk itemnya ya. Nah, kita lihat di sini kriterianya. Oke. Kriterianya tadi yang pertama antara 0,5 sampai 1,5. Terus nah, sekarang kita lihat dari data ini kan ada nih nomor urut siswanya berarti ini ya. Entry number-nya tadi itu kan total score itu adalah total yang dijawab oleh siswanya. Jadi misalnya siswa nomor 4, tadi kan ada 22 item. Nah, itu total score adalah total yang skor menjawabnya dia gitu ya. Nah, kita lihat di sini mean square-nya. Nah, kalau kita lihat di sini outfit-nya untuk mean square-nya ini tidak terpenuhi nih karena di luar rentangnya. Rentangnya kan 0,5 sampai 1,5. Z standardize-nya juga dia tidak terpenuhi, gitu kan? Karena kan rentangnya min 2 sampai 0, 2 sampai 2, gitu ya. Terus point measure correlation-nya 0,4 sampai 0,85. Ini pun juga tidak terpenuhi, gitu kan? Nah, berarti untuk item nomor 4 ini nomor 4 ini artinya tidak memenuhi kriteria, berarti dia misfit. Kalau misalnya misfit, kita bisa bilang itemnya itu perlu tidak usah dipakai gitu ya untuk item nomor 4 gitu. Terus kita lihat lagi masing-masing di sini ini sama nih. Ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, ini juga tidak terpenuhi ya. Itu item nomor 5. Oh ya, maaf, ini item ya. Ini soal apa? Pernyataan pada angketnya. Nomor 5 juga nggak terpenuhi. Berarti itu diganti gitu ya. Itemnya, pernyataannya. Nomor 18 juga sama. Di sini nomor berapa nih? Ini juga tidak terpenuhi ya. Z standardize-nya sama nih, ini juga nggak terpenuhi. Nah, yang menarik misalnya nomor 11. Nomor 11 mean square-nya terpenuhi 1,48. Tapi Z standardize-nya sama mean square-nya itu tidak memenuhi kriteria gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana Bu? Nah, ini berarti artinya kalau memang nomor 11 ini soal atau pernyataan nomor 11 ini mau dipakai, berarti ini perlu direvisi nih. Itu karena salah satu dari kriterianya tidak terpenuhi. Gitu. Kalau mau direvisi masih boleh, silahkan dari soal itemnya atau misalnya ya udahlah Bu, misalnya
karena 2 tidak terpenuhi, hanya 1 yang terpenuhi, boleh nggak misalnya nomor 11 ini dibuang aja, diganti, nggak apa-apa, itu balik lagi ke peneliti. Itu. Nah, nomor 15 ini 2 kriteria yang terpenuhi, 1 tidak gitu kan. Nah, ini masih bisa digunakan gitu. Nah, terus sama ini kalau di sini udah terurut ya, dari yang tertinggi sampai yang rendah nilai-nilainya. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada item tadi ya, misalnya nomor 4 sama nomor 5, ini kan tidak memenuhi kriteria tiga-tiganya ya. Udah berarti benar-benar diganti item tersebut. Ini untuk melihat dari item, ya kan? Nah, sekarang kita lihat percent fit-nya. Sama, dari tabel juga, kalian tinggal klik yang di sini percent fit gitu ya. Percent fit ya udah diklik aja. Nah, akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, entry number ini kalau pada percent fit itu adalah nomor urut siswa. Gitu ya, nomor urut siswanya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira nih persennya. Berarti laki-laki tadi B-nya itu asal sekolah B gitu kan. Nah, sama kita lihat 3 kriteria yang outfit ini, 3 kriteria ini terpenuhi atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi bagaimana gitu, berarti nanti data ini kita pindahkan ke dalam bentuk Excel, yang misfit itu kita hapus semua. Yang misfit dihapus, setelah itu kita dapatkan data yang infit semua kan, gitu, artinya yang memenuhi kriteria. Data yang memenuhi kriteria itu kita running ulang lagi ke dalam mini step-nya sampai mendapatkan nanti hasil di sininya tuh sesuai kriteria semua gitu. Nah, ini kalau kita lihat nomor 47 lihat di sini. Ini ya. Oke. Kita lihat untuk mean square-nya tidak terpenuhi, ya kan? Z standardized-nya juga enggak, tapi point measure correlation-nya terpenuhi nih. Nah, ini tinggal balik lagi nih ke peneliti, apakah memang, ini salah satunya aja ya yang terpenuhi. Kalau misalnya mau dihapus, ya nggak apa-apa, dihapus gitu ya. Untuk yang orang nomor 47. Nah, itu cara membaca untuk yang percent fit. Nah, di sini ini ada istilahnya better fitting not shown. Artinya ini ada salah satu responden kemungkinan yang tadi saya bilang dia menjawabnya itu sama untuk semua item. Bisa jadi seperti itu. Tuh, kecenderungannya. Nah, untuk melihatnya lagi, selain tadi yang item fit, person fit ini ya, ini kan tadi misfitnya sudah, summary statistik tadi sudah ya. Nah, kita lihat di sini ada summary person. Nah, di summary person ini di tabel 3.1 nanti untuk melihat rata-rata, jadi lebih ke statistik deskriptif. Itu untuk yang tabel 3.1. Gitu. Nah, ini adalah kriteria untuk nilainya ya. Misalnya di sini mau melihat reliabilitas gitu ya, untuk item dan percent reliability-nya, ini rentang-rentangnya mana yang termasuk rendah, cukup gitu kan, bagus, sangat bagus, atau excellent gitu. Oke. Nah, tadi kita mau melihat dari item measure-nya ya. Nah, dari sini klik lagi yang output tabel, terus di sini ada item measure. Nah, diklik aja, ini untuk item ya. Nah, nanti dia keluar seperti ini. Gitu. Nah, sebenarnya yang dikeluarkan oleh item measure sama item fit, ini kalau kalian lihat tadi ya, datanya, itu sebenarnya hampir sama. Cuman kalau yang item fit tadi memang sudah terurut dari yang tertinggi, nilai mean square-nya gitu kan ya. Z standard range-nya sampai yang terendah gitu.
Nah, ini total count berarti kan ada 60 peserta ya. Gitu. Terus kalau mau lihat measure, person measure juga sama. Nanti di sini, nah ini sebenarnya sama kayak tadi hasilnya dengan yang person fit gitu ya. Kalau person fit memang sudah diurutkan gitu. Apa namanya? Dari yang nilainya tertinggi. Seperti itu. Jadi untuk analisis validitas dan reliabilitas pada mini step itu yang ditampilkan tadi item fit, person fit. Jadi kita melihat dari item fit, person fitnya. Kalau misalnya tadi ada yang di luar kriteria, kita hapus saja gitu. Nah, cara menghapusnya gimana? Ada dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa pindahkan dulu data yang di sini. Ini ya, misfit person. Ini data yang ada di sini, ini ke dalam Excel. Gitu. Nanti dari Excel baru di running lagi, gitu ya. Seperti itu. Sampai nanti mendapatkan hasilnya di sini semua sesuai kriteria. Nah, kalau sudah baik dari item maupun person, artinya berarti item-itemnya atau instrumennya itu siap digunakan. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk data-datanya lagi yang mau ditampilkan sebenarnya memang di sini ada banyak, tapi untuk validitas dan reliabilitas dari item di instrumen itu tiga tadi ya. Right map-nya untuk melihat sebarannya, terus nanti kita lihat dari item fit dan person fit. Nah, kalau right map tadi, right map itu kan right map tadi ini sudah gabungan ya antara item dengan person. Nah, misalnya tadi kita lihat di sini untuk misfit, contoh adalah ini person ya. Nomor responden nomor 47. Kita bisa lihat sebaran datanya di sini responden nomor 47. Nah, nomor 47 di sini memang sebagian besar dari itemnya ini bisa dipahami dengan mudah oleh item nomor 47. Gitu kan? Hanya item-item nomor ini, nomor berapa nih? 15, 14, 16, 6, 21, 19, 8. Kalau kita lihat dari item fit-nya, nah, item fit-nya kita lihat nih, item nomor 4. Mungkin biar kelihatan ya dengan right map. Nah, kita lihat di sini, ada ini tadi item nomor 4 itu tidak misfit dia ya, atau tidak sesuai dengan kriteria. Item nomor 4, kita lihat di sini. Ini item nomor 4. Jadi ternyata memang item nomor 4 ini yang paling mudah disetujui. Artinya responden mudah menyetujui untuk item nomor 4. Mungkin pernyataannya terlalu mudah ya dipahami, sehingga seperti ini. Itu. Jadi nanti kita bisa lihat sebaran dari right map-nya, lalu dicocokkan dengan data yang ada di sini. Gitu. Jadi itu yang ditampilkan ketika kita mau menganalisis validitas dan reliabilitas dari menggunakan RAS model. Gitu. Kalau ada pertanyaan, apakah RAS model hanya sebatas itu? Sebenarnya bisa. Kalau tadi kalian lihat kan ya segala yang lain-lainnya, tapi kita fokuskan dulu untuk di validitas dan reliabilitasnya. Gitu. Nah, ini cara membaca tabel reliabilitasnya, nanti kalian lihat aja nilainya sesuai nggak dengan kriteria yang di sini. Ini referensinya. Salah satu referensi yang digunakan. Gitu. Itu dilanjutin dulu sampai selesai. Ya. Nah, memang kalau praktek ini memang harus diketik manual ya. Gitu.
Jadi kalau itemnya ada banyak berarti kita ketik iya, tapi normalnya biasanya kalau instrumen kayak kuesioner gitu atau kuesioner itu paling banyak mungkin 30 ya. Kalau terlalu banyak juga riskan respondennya itu tidak menjawab dengan benar gitu. Nah, yang ini berarti yang personnya. Coba Rika, yang personnya. Yang personnya ya. Nah, ini kan person person label kolom itu udah benar nih dari mulai kolom 1 kan. Nah, yang person label length-nya Yang ini, ini Bu. yang di atas, yang di atas. Ini yang saya lingkarin. Oh ya. Itu kan panjang label person, artinya untuk yang data demografisnya tadi itu kan dimulai dari berapa? Kolom 1, ini kan nomor urut nih. Kolom 1 sampai kolom 3 itu nomor urut, kolom keempat itu kan jenis kelamin, kolom 5 itu asal sekolah tadi. Ini ada berapa nih panjang kolomnya? 5. 5, berarti situ 5. Oh, gitu. Iya. Nah, number of data rows ini adalah banyaknya responden. Benar ya, ada 60 kan tadi. Jadi nggak usah diotak-atik lagi. Ini number of data columns maksudnya adalah total. Kolomnya berarti kolom 1 sampai 5 ini di sini adalah data demografisnya. Nah, item labelsnya di sini. First item sudah benar, item. First item ini adalah maksudnya klik OK. Kalau sudah, nah itu klik yang scan data for codes. Yang ini. Ini nih, save control with data file yang saya coret. Kelihatan nggak? Save control with data file. Save control with data file. Atas. Nah, itu. Klik aja. Nah, ini save-nya kasih nama yang berbeda. Tadi save di desktop. Kasih nama yang berbeda, jangan sama dengan file sebelumnya. Misalnya kesulitan belajar 2 gitu. 3 terserah. Nah, kalau save, yes. Nah, udah enter 2 kali. Terus baru yang klik output tabel tadi. Gitu. Nah, mau lihat apanya? Right map. Berarti yang tadi itu nomor 1. Ya kan? Mana right map? Coba tulisan right map mana? Itu item entry. Ini loh. Ini kan nomor 1. Ini kan ada nomornya nih. Jadi biar memudahkan kita, tabel nomor berapa? Oh, nomor 1. Diklik. Ini, yang ini. Nah, diklik. Nah, coba di maximize. Ya, diperbesar ini hasilnya. Yang ini loh, ininya hasil si notepad-nya diperbesar. Nah, kok begitu ya? Kenapa begitu? Kayaknya, oke. Jadi berantakan ya kalau di ini ya, garisnya nggak lurus ya. Nanti coba dicek lagi dari input datanya. Nanti coba dicek lagi dari pas input datanya. Ini, Bu. Ya, itu udah betul tadi. Kolom 1. Sudah, Bu. Nah, space delimited sudah ya? Ya. Save lagi, Bu.
Iya, save. Berarti ditutup dulu tadi, dimulai dari awal lagi. Bukan yang TXT dong. Oh, Maaf, Bu. heeh. Benar kan, Bu? Iya, oke. Nah, ini berarti mulai dari awal lagi ke itunya. Nggak bisa. Ini tabnya. Ibu, punten sebelumnya di sini ada yang sambil ingin bertanya. Mungkin Bu dari Boleh, peserta boleh. underscore Kak Aisyah, boleh ditanyakan pertanyaannya ya Kak ya? Hmm. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Kan untuk penelitian saya itu mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah ya, Bu. Nah, itu kan nanti bakal membuat menjadi 3 gitu, Bu, kemampuan pemecahan masalah tinggi, sedang, rendah. Nah, itu pakai WinStep itu sampai tahap yang tadi hanya pertama atau harus menganalisis angketnya juga, Bu? Satu-satu gitu. Nah, instrumen pemecahan mengetahui pemecahan Kemandirian belajar. masalahnya Ibu berarti maaf, kemandirian belajar, Bu. Angkatnya kemandirian belajar. angket kemandirian belajar. Jadi ada 2 variabel. Kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Iya. Nah, kalau untuk kemandirian belajarnya berarti tadi yang pertama, kalau misalnya kita mau melihat sebaran siswanya ya, tujuannya apa dulu nih? Kalau misalnya memang mau menguji validitas dan reliabilitasnya menggunakan RAS model, berarti tadi dari item fit, person fit-nya dilihat. Itu. Nah, kalau misalnya pengen tahu, tadi ada dari yang menjawab, kalau untuk angketnya ya, dari respondennya terhadap kemandirian belajar itu seperti apa sih kemampuan pesertanya gitu kan. Nah, itu dilihat dari right map-nya gitu, bisa kelihatan gitu kan, respon terhadap setiap itemnya gitu. Nah, nanti untuk pemecahan masalahnya, misalnya pengen tahu nih, kalau pemecahan masalah, kalau nanti bisa misalnya secara keseluruhan dari indikator pemecahan masalah, atau kamu mau melihat hitungannya misalnya kurang gitu ya. Nah, kalau untuk pemecahan kategorinya yang rendah, sedang, atau tinggi, itu bisa dilihat dari right map-nya. Gitu. Berarti cukup sampai right map aja ya, Bu? Nggak usah di validitas yang tadi harus dihapus, terus di... Variabelnya Aisyah, tadi kan misalnya pengen tahu nih, hubungannya kemandirian belajar terhadap pemecahan masalah misalnya. Kan kalau misalnya kita pengen melihat korelasinya, berarti ya gunakan aja software SPSS gitu kan ya, misalnya untuk mengetahuinya. Nah, nanti data yang digunakan itu bukan lagi data mentah, tapi data logit, itu bisa. Jadi data logitnya nanti yang dimasukkan ke dalam SPSS gitu kan. Nah, itu yang nanti kita gunakan untuk melihat apa hubungannya antara kemandirian belajar terhadap pemecahan masalah. Itu contoh gitu. Jadi si data logiknya itu data yang columnizer ya, itu bisa kita gunakan nanti untuk uji hipotesis statistiknya. Gitu. Kalau memang nanti rencananya mau konsisten datanya itu kita ya pakai data logik semua gitu. Oke, masih belum bisa ya, Rika? Tampilannya masih sama ya? Iya Bu, udah diulang tadi. Ulang. Ini mesti dicek lagi nih ya, nanti dicoba lagi. Harusnya sih tampilannya nggak seperti ini memang. Iya Bu. Kadang-kadang memang pas mungkin ada yang dari data di Excel-nya, mungkin kita ada yang kurang atau apa, nanti coba dicek lagi deh. Iya Bu. Diulang lagi dari awal. Nah, dicoba lagi. Harusnya sih nggak gini ya. Kadang-kadang memang suka gitu, apalagi kalau misalnya datanya respondennya banyak, itu kadang tidak terbaca semua di right map-nya.